I'm 20 something, I still know nothing about who I am or what I'm not. So call me a pessimist, but I don't believe in it. Finding a true love is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang persamaan akuntansi, saldo normal akun, dan analisis. Perkenalkan, nama saya Trasya Ristiana Fadila dengan NIM 2019-310408. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayatul Umah dengan NIM 2019-310411. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farah Hikmanur Safana dengan NIM 2019-310413. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tajunisa Putri Wahyu Santoso dengan NIM 2019-310414 dari kelompok 6. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi. Analisis transaksi sendiri merupakan proses rekonsiliasi debit dan kredit dari suatu transaksi. Analisis transaksi ini dilakukan sesuai dengan format persamaan akuntansi. Akun dan jumlah rupiah yang didebit atau dikredit sesuai dengan logika penambahan, pengurangan, dan saldo normal setiap akunnya. Lalu, terdapat 3 laporan keuangan primer. Di antaranya adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan, LRA, dan belanja selama periode 1 Januari hingga 31 Desember. Lalu yang kedua ada laporan operasional atau LO, disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO sendiri menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan pendapatan, beban, dan surplus defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu yang terakhir ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember. Lalu selanjutnya analisis akuntansi juga dipengaruhi oleh basis akuntansi. Ada dua jenis basis akuntansi Yang pertama yaitu basis akrual dan yang kedua yaitu berbasis cash. Penetapan debit dan kredit pada persamaan akuntansi tergantung pada basis yang digunakan. Basis akuntansi ini juga berkaitan dengan laporan keuangan primer. Nah, berdasarkan basis akuntansi, laporan keuangan primer dapat dikategorikan menjadi 2 jenis jurnal. Yang pertama yaitu jurnal finansial dan yang kedua yaitu jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal finansial ini yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca. Lalu untuk jurnal pelaksanaan anggaran ini yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran.
Baik, saya akan menjelaskan tentang transaksi pertama. Di situ ada surat ketetapan pajak daerah, yaitu pajak hotel diterbitkan sebesar 10 juta yang merupakan pendapatan SKPD. Analisis transaksi tersebut adalah kita membuat jurnal finansial basis aktual. Jurnal pertama adalah piutang pajak daerah bertambah 10 juta di debit karena piutang pajak daerah adalah salah satu bagian dari piutang pendapatan. Yang kedua ada jurnal pendapatan pajak hotel LO bertambah 10 juta di kredit karena pendapatan pajak hotel LO menjadi salah satu bagian dari pendapatan pajak daerah. Yang kedua kita membuat jurnal pelaksanaan anggaran basis kas. Di sini tidak ada pencatatan karena transaksi tidak menyebabkan perubahan kas pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi kedua. Ditetapkan pendapatan retribusi terminal sebesar 2 juta. Analisis transaksi tersebut adalah yang pertama kita membuat jurnal finansial basis akrual terlebih dahulu. Yang pertama ada piutang retribusi bertambah 2 juta di debit karena piutang retribusi itu menjadi salah satu bagian dari piutang pendapatan, makanya dia di debit. Terus yang kedua ada pendapatan retribusi terminal LO bertambah 2 juta di kredit karena pendapatan retribusi terminal LO adalah salah satu bagian dari pendapatan retribusi. Yang kedua kita membuat jurnal pelaksanaan anggaran basis kas. Di sini tidak ada pencatatan karena transaksi tidak menyebabkan perubahan kas pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi ketiga. Bendahara penerimaan SKPD menerima kas dari retribusi parkir tepi jalan umum yang sudah ditetapkan sebelumnya sebesar 1.850.000. Analisis transaksi tersebut adalah yang pertama membuat jurnal finansial basis aktual. Yang pertama ada jurnal kas di bendahara penerimaan bertambah 2 juta di debit karena kas bendahara penerimaan adalah salah satu bagian kas. Yang jurnal kedua ada piutang retribusi berkurang 2 juta di kredit karena piutang retribusi adalah salah satu bagian dari piutang pendapatan. Yang kedua, membuat jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal pertama ada perubahan SAL sejumlah 2 juta di debit. Akun perubahan SAL adalah salah satu bagian dari anggaran. Yang kedua, pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum LRA bertambah di kredit karena pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum LRA adalah bagian dari pendapatan retribusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi yang keempat. Bendahara penerimaan SKPD menyetor retribusi parkir yang diterima sebesar 1.850.000 ke rekening kas daerah. Analisis transaksi di atas adalah yang pertama kita membuat jurnal finansial basis aktual. Jurnal yang pertama yaitu RKPPKD berkurang 1.850.000 debit karena akun RKPPKD adalah salah satu bagian dari ekuitas. Yang kedua, kas di bendahara penerimaan berkurang 1.850.000 di kredit karena kas di bendahara penerimaan adalah salah satu bagian dari kas. Terus yang kedua kita membuat jurnal pelaksanaan anggaran basis kas. Di situ tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan kas pemerintah. Selanjutnya saya menjelaskan transaksi yang kelima. Bendahara penerimaan SKPD menerima kas untuk pembayaran di muka, pajak reklame,
untuk 1 tahun ke depan sebesar 3 juta. Analisis transaksi di atas adalah yang pertama membuat jurnal finansial basis akrual. Yang pertama jurnal kas di bendahara penerimaan bertambah 3 juta di debit karena akun kas di bendahara penerimaan adalah bagian dari kas. Yang kedua, pendapatan diterima di muka lainnya bertambah 3 juta di kredit karena akun pendapatan diterima di muka adalah bagian dari utang jangka pendek. Yang kedua, membuat jurnal pelaksanaan anggaran basis kas. Jurnal pertama, perubahan SAL sebesar 3 juta di debit. Akun perubahan SAL adalah salah satu bagian dari anggaran. Yang kedua, pendapatan pajak reklame LRA bertambah 3 juta di kredit. Akun pendapatan pajak reklame adalah bagian dari pendapatan pajak. Saya akan menjelaskan transaksi yang ke-6. Bendahara penerimaan SKPD menyetor pajak reklame diterima di muka ke kas daerah sebesar 3 juta. Analisis transaksi di atas adalah yang pertama kita membuat jurnal finansial basis akrual. Jurnal yang pertama yaitu RKPPKD berkurang 3 juta di debit. Akun RKPPKD adalah salah satu bagian dari ekuitas. Yang kedua, kas di bendahara penerimaan berkurang sebesar 3 juta di kredit. Akun kas di bendahara penerimaan adalah salah satu bagian dari kas. Yang kedua, kita membuat jurnal pelaksanaan anggaran basis kas. Di situ tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan kas pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transaksi yang ke-7. Bendahara pengeluaran SKPD menerima SP2D UP untuk uang persediaan sebesar 1 juta sebagai respon atas SPPUP yang diajukan kepada PA melalui PPKSKPD dan SPMUP yang diajukan oleh PPKSKPD kepada BUD. Analisis transaksi di atas adalah yang pertama kita membuat jurnal finansial basis aktual. Jurnal yang pertama yaitu kas di bendahara pengeluaran bertambah 1 juta di debit. Akun kas di bendahara pengeluaran merupakan bagian dari kas. Yang kedua, RKPPKD berkurang 3 juta di kredit. Akun RKPPKD adalah salah satu bagian dari ekuitas. Yang kedua, kita membuat jurnal pelaksanaan anggaran basis kas. Di situ tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan kas pemerintah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu transaksi 8. Diketahui pemilik hotel membayar pajak hotel kepada bendahara penerimaan SKPD sebesar Rp9.500.000 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi analisis transaksi di atas yaitu jurnal finansial basis akrualnya, kas di bendahara penerimaan bertambah Rp9.500.000 di debit. Akun kas di bendahara penerimaan adalah salah satu bagian dari kas. Kemudian ada piutang pajak daerah berkurang Rp9.500.000 di kredit. Akun piutang pajak daerah adalah salah satu bagian dari piutang pendapatan. Kemudian jurnal pelaksanaan anggaran. Perubahan SAL sebesar Rp9.500.000 di debit. Akun perubahan SAL adalah salah satu bagian dari anggaran. Kemudian pendapatan pajak hotel LRA bertambah di kredit. Pendapatan pajak hotel LRA adalah bagian dari pendapatan pajak. Kemudian ada transaksi 9.
Diketahui bendahara penerimaan SKPD menyetor pajak hotel yang diterima sebesar 9.500.000 ke kas daerah. Jadi analisis transaksi di atas yaitu jurnal finansial basis akrualnya RKPPKD berkurang 9.500.000 di debit, akun RKPPKD adalah salah satu bagian dari ekuitas. Kemudian ada kas di bendahara penerimaan berkurang 9.500.000 di kredit, akun kas di bendahara penerimaan adalah salah satu bagian dari kas. Kemudian jurnal pelaksanaan anggaran, basis kas. Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan kas pemerintah. Kemudian ada transaksi 10. Diketahui bendahara pengeluaran SKPD membayar konsumsi makan dan minum rapat dengan menggunakan uang persediaan sebesar Rp300.000. Jadi analisis transaksinya yaitu jurnal finansial basis akrual. Yang pertama yaitu beban makanan dan minuman bertambah Rp300.000 di debit. Akun beban makanan dan minuman merupakan bagian dari beban barang dan jasa. Kemudian kas di bendahara pengeluaran berkurang Rp300.000 di kredit. Akun kas di bendahara pengeluaran merupakan bagian dari kas. Selanjutnya yaitu jurnal pelaksanaan anggaran basis kas. Yang pertama belanja makanan dan minuman bertambah Rp300.000 di debit. Belanja makanan dan minuman adalah bagian dari belanja barang dan jasa. Kemudian perubahan SAL sebesar Rp300.000 di kredit. Akun perubahan SAL adalah salah satu bagian dari anggaran. Kemudian yaitu transaksi 11. Diketahui bendahara pengeluaran SKPD membeli alat tulis kantor sebesar Rp200.000 dengan menggunakan uang persediaan. Jadi analisis transaksi di atas adalah jurnal finansial basis akrual, beban bahan pakai habis bertambah Rp200.000 di debit. Akun beban bahan pakai habis adalah bagian dari beban barang dan jasa. Kemudian kas di bendahara pengeluaran berkurang sebesar Rp200.000 di kredit. Akun kas di bendahara pengeluaran adalah bagian dari kas. Selanjutnya yaitu jurnal pelaksanaan anggaran basis kas. Yang pertama belanja bahan pakai habis bertambah Rp200.000 di debit. Akun belanja bahan pakai habis adalah bagian dari belanja barang dan jasa. Kemudian perubahan SAL sebesar Rp200.000 di kredit. Akun perubahan SAL adalah salah satu bagian dari anggaran. Kemudian transaksi 12. Diketahui SP2DLS diterbitkan untuk membeli peralatan berupa komputer untuk kepentingan SKPD sebesar Rp1.500.000. Analisis transaksi di atas adalah jurnal finansial basis akrual, yaitu komputer bertambah Rp1.500.000 di debit. Akun komputer adalah bagian dari peralatan dan mesin. Kemudian RKPPKD berkurang Rp1.500.000 di kredit. Akun RKPPKD adalah salah satu bagian dari ekuitas. Kemudian ada jurnal pelaksanaan anggaran basis kas. Belanja modal pengadaan komputer bertambah Rp1.500.000 di debit. Belanja modal pengadaan komputer adalah bagian dari belanja modal. Kemudian perubahan SAL sebesar Rp1.500.000 di kredit. Akun perubahan SAL adalah salah satu bagian dari anggaran tersebut. Kemudian ada transaksi 13. Diketahui bendahara pengeluaran SKPD mengeluarkan uang persediaan untuk membayar perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp400.000. Analisis transaksi di atas adalah jurnal finansial basis akrual. Yang pertama, beban perjalanan dinas bertambah Rp400.000 di debit. Akun belanja perjalanan dinas adalah bagian dari belanja barang dan jasa. Kemudian kas di bendahara pengeluaran berkurang Rp400.000 di kredit. Jadi akun kas di bendahara pengeluaran adalah salah satu bagian dari kas. Kemudian ada jurnal pelaksanaan anggaran basis kas. Yang pertama, belanja perjalanan dinas bertambah Rp400.000 di debit. Akun belanja perjalanan dinas adalah bagian dari belanja barang dan jasa. Kemudian perubahan SAL sebesar Rp400.000 di kredit. Akun perubahan SAL tersebut adalah salah satu bagian dari anggaran.
Kemudian yang terakhir yaitu transaksi 14. Diketahui SP2DLS diterbitkan untuk pembayaran gaji pokok sebesar Rp4.000.000. Analisis transaksi di atas adalah jurnal finansial basis accrual. Yang pertama yaitu beban gaji dan tunjangan bertambah Rp4.000.000 di debit. Akun beban gaji dan tunjangan adalah beban pegawai. Kemudian RKPPKD berkurang Rp4.000.000 di kredit. Akun RKPPKD adalah salah satu bagian dari ekuitas. Selanjutnya yaitu jurnal pelaksanaan anggaran, basis kas. Yang pertama belanja gaji dan tunjangan bertambah Rp4.000.000 di debit. Akun belanja gaji akun belanja gaji dan tunjangan adalah bagian dari belanja pegawai. Kemudian perubahan SAL sebesar Rp4.000.000 di kredit. Akun perubahan SAL adalah salah satu bagian dari anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antar laporan keuangan. Misalkan saja di sebuah daerah memiliki 3 entitas, yaitu SKPDA, SKPDB, dan PPKD. Dalam hal ini, SKPDA, SKPDB, maupun PPKD merupakan entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. PPKD sendiri sebagai konsolidator pada tingkat entitas pelaporan melakukan konsolidasi laporan keuangan. PPKD menyusun kertas kerja laporan realisasi anggaran dan berdasarkan kertas kerja tersebut disusun laporan realisasi anggaran Pemda dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. PPKD juga menyusun kertas kerja laporan operasional. Berdasarkan kertas kerja tersebut disusun laporan operasional Pemda dan laporan perubahan ekuitas Pemda. PPKD juga menyusun kertas kerja neraca dan berdasarkan kertas kerja tersebut disusun neraca Pemda. Dan yang terakhir, PPKD juga menyusun laporan arus kas. Selanjutnya, pada laporan realisasi anggaran, setiap SKPD menyusun laporan realisasi anggaran. Dengan demikian, ada 3 laporan realisasi anggaran SKPD, yaitu laporan realisasi anggaran SKPDA, SKPDB, dan laporan realisasi anggaran PPKD. Laporan realisasi anggaran SKPDA dan SKPDB berisikan tentang pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, dan surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran PPKD berisi tentang pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, surplus atau defisit laporan realisasi anggaran, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto. Lalu ketiga laporan realisasi anggaran tersebut akan dikonsiliasi menjadi laporan realisasi anggaran Pemda. Pada laporan operasional, setiap SKPD juga menyusun laporan operasional. Dengan demikian ada 3 laporan operasional SKPD, yaitu laporan operasional SKPDA, SKPDB, dan laporan operasional PPKD. Pada laporan operasional ini berisi tentang pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit laporan operasional. Lalu ketiga laporan operasional ini akan dikonsiliasi menjadi laporan operasional Pemda. Selanjutnya, pada laporan perubahan ekuitas dan neraca, SKPDA, SKPDB, dan PPKD masing-masing menyusun laporan perubahan ekuitas. Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas meliputi ekuitas awal, perubahan ekuitas, dan ekuitas akhir. Laporan perubahan ekuitas SKPDA, SKPDB, dan laporan perubahan ekuitas PPKD akan dikonsolidasi menjadi laporan perubahan ekuitas Pemda. Seperti halnya dengan laporan sebelumnya, SKPDA, SKPDB, dan PPKD juga menyusun neraca masing-masing. Neraca ini berisikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca SKPDA, SKPDB, dan neraca PPKD akan dikonsolidasi menjadi neraca Pemda. Dan yang terakhir yaitu pada laporan perubahan anggaran lebih dan laporan arus kas. Laporan ini disusun oleh entitas pelaporan. Karena itu, SKPDA dan SKPDB tidak memiliki laporan perubahan anggaran lebih dan laporan arus kas.
Dengan demikian, laporan perubahan anggaran lebih dan laporan arus kas disusun oleh PPKD. Laporan perubahan anggaran lebih berisikan informasi tentang SAL awal periode, SILPA atau SIPA, dan SAL akhir periode. Laporan arus kas sendiri berisi informasi tentang arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan arus kas transitoris.